Kita nggak kuat loh. Gimana kemudian melihat yang menciptakannya? Makhluknya saja baru matahari kita sudah lemah. Bagaimana dengan zat yang menciptakan matahari? Lebih lemah lagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya tabir, dan tabir antara dia dengan kita itu cahaya. Kalau seandainya tabir tersingkap, kata Rasul, la akhraqat ma bainas sama'i wal ardi. Satu langit satu bumi akan terbakar semuanya. Itu kalau Allah, itu baru hijabnya. Baru hijabnya itu, baru penutupnya. Sudah membakar antara langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam beberapa literatur akidah tentang peristiwa terbitnya matahari dari arah barat. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dalam Al-Qur'an dengan matahari kan. Bahkan ada satu surat namanya matahari. Surat apa? Asy-Syams. Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Allah katakan wasyamsi wa duhaha. Matahari Allah jadikan sumpah. Karena matahari ini sebenarnya banyak faedahnya, ikhwan. Kalau orang-orang yang beriman dan memiliki akal ketika melihat matahari, maka matahari itu sebenarnya mengingatkan kita akan kiamat. Karena ketika terjadi hari kiamat, ikhwan, bintang-bintang itu semua berjatuhan dan bertabrakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang itu berhambur-hamburan, berjatuh-jatuhan, bertabrak-tabrakan. Bintang semua jatuh, tapi matahari dan bulan tidak. Matahari dan bulan tidak dijatuhkan dan tidak ditabrakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syamsu yambagi an tudrikal qamar walal qamaru sabiqum bin nahar. Tidak boleh matahari itu berjumpa dengan bulan, dan tidak mungkin juga bulan bertemu dengan matahari. Kan mustahil kan? Bulan dengan matahari kan mustahil ketemu, karena ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Ketika bulan tenggelam, matahari pula muncul. Kapan ketemunya? Tapi nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan itu dijadikan satu. Untuk apa matahari dan bulan dijadikan satu? Untuk diletakkan di kepala-kepala manusia saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia akan dekat 1 mil di atas kepala. Sampai perawi hadis ketika menceritakan tentang matahari di atas kepala itu, ketika memaknai makna 1 mil, apakah mil itu jarak yang ma'ruf sekian kilo 1 mil? Ataukah yang dimaksud mil itu artinya alat untuk bercelak? Kan ada gagang celak itu disebut mil dalam bahasa Arab. Kalau seandainya mil itu adalah gagang celak, berarti nggak sampai 1 jengkal matahari di atas kepala itu. Karena kan gagang celak kecil segini saja. Emang seberapa gagang celak? Ya. Tapi kalau yang dimaksud mil itu adalah jarak dari sekian kilo 1 mil, mungkin agak jauh dari kepala, tapi itu pun terlampau dekat dengan kepala kita. Di dunia saja, ikhwan, Allah itu sudah meletakkan matahari sesuai porosnya. Sebab bergeser saja matahari dari tempatnya, dekat dengan bumi, terbakar bumi. Ataupun seandainya matahari ini menjauh dari porosnya, beku bumi ini. Tapi Allah letakkan pas di tengah-tengah dengan memberikan hawa yang tidak membuat terbakar dan tidak membuat beku. Itulah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan matahari itu di porosnya. Tapi nanti pada hari kiamat, matahari ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izin diterbitkan dari arah barat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW bersabda, atadruna aina syamsu, kalian tahu kemana matahari pergi? Kata Rasul. Kata sahabat, Allah wa Rasulullah alam.
Rasul Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, sesungguhnya matahari itu ketika terbenam maka dia akan naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sujud di bawah arasy-Nya. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan dia untuk terbit dari arah timur dan disuruh terbit dari arah barat. Dari sini menunjukkan bahwa matahari itu tidak mengelilingi bumi. Maksudnya begitu. Matahari tidak mengelilingi bumi. Matahari itu menghadap Allah setiap hari. Sujud di hadapan Allah di bawah arasy-Nya. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan untuk terbit dari arah timur dan disuruh terbit dari arah barat sampai pada waktunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan matahari terbit dari arah barat, maka di situ tidak ada manfaat lagi keimanan seseorang. Jadi sesungguhnya kalau orang melihat matahari, ikhwan, banyak faedah yang kita bisa petik. Salah satunya tadi mengingatkan akan kiamat. Kemudian juga matahari juga mengingatkan kepada kita tentang lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan makhluknya saja kita lemah. Coba matahari itu ketika terang-terangnya di atas sana kan, antum jangan pakai kacamata hitam, antum pandang matahari selama-lamanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan mata antum itu? Bisa mengalami kebutaan, ikhwan. Ya kan? Menunjukkan kita lemah di hadapan matahari. Kita nggak kuat loh. Gimana kemudian melihat yang menciptakannya? Makhluknya saja baru matahari kita sudah lemah. Bagaimana dengan zat yang menciptakan matahari? Lebih lemah lagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya tabir, dan tabir antara dia dengan kita itu cahaya. Kalau seandainya tabir tersingkap, kata Rasul, la akhraqat ma bainas samai wal ardi. Satu langit satu bumi akan terbakar semuanya. Itu kalau Allah, itu baru hijabnya. Baru hijabnya itu, baru penutupnya. Sudah membakar antara langit dan bumi. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa salah satu faedah matahari itu adalah menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga matahari ini kalau kita perhatikan satu di antara tanda-tanda kiamat. Karena di akhir zaman kata Nabi SAW itu akan terjadi banyak gerhana dan banyak gempa. Gerhana dan gempa. Karena bahasa hadis itu maskhun wa khasfun wa qadfun, kan itu. Akan terjadi maskhun, kemudian khasfun wa qadfun. Kalimat khasfun kalau diarahkan ke langit maka menjadi gerhana, khusuf. Makanya ada solat khusuf. Ada juga yang menggunakan kaf, solat kusuf. Tapi kalau diarahkan ke bumi artinya gempa. Berarti di antara tanda-tanda kiamat itu sering bermunculan gerhana matahari atau bulan, atau sering terjadi gempa. Dan di zaman Rasul yang namanya gerhana itu lambat, ikhwan. 10 tahun sekali baru ada gerhana matahari. Tapi sekali ada gerhana matahari bertepatan pula dengan kematian putra Rasul Ibrahim. Maka orang pun memprediksi ini jangan-jangan gerhana ini gara-gara kematian anaknya Nabi. Maka Rasul bangkit dan mengatakan, tidak. Gerhana itu bukan karena hidupnya seseorang, bukan pula karena matinya seseorang, tapi gerhana didatangkan untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah. Masalahnya yang ditakut-takuti tidak takut, malah selfie pula dengan matahari, selfie dengan bulan. Yang ditakuti tidak takut, nih masalahnya. Berarti memang orang-orang sekarang memang berani-berani tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nakut-nakuti, dia tidak takut. Ya. Harusnya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.